Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dana pensiun syariah. Anggota dari kelompok 5 yakni Oktavia Ratnasari, Lutfia Faifatul Hima, Dwi Dinarista, Zara Tinisa, dan Cindy Antika Resti. Yang pertama yakni pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Jadi, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan dengan prinsip syariah. Yang kedua yakni akad-akad. Akad adalah pertalian atau ijab, pernyataan melakukan ikatan dan atau qabul pernyataan menerima ikatan yang dibuat di antara dua pihak atau lebih sesuai prinsip syariah. Berikut merupakan akad-akad dalam dana pensiun syariah. 1. Akad hibah adalah akad yang berupa pemberian dana atau mauhub bih dari pemberi kerja atau wahib kepada pekerja atau mauhub lah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. 2. Akad hibah bisyart adalah akad hibah yang baru terjadi atau efektif apabila syarat yang ditentukan oleh pemberi kerja sudah dipenuhi oleh pekerja. 3. Akad hibah muqayyadah adalah akad hibah di mana pemberi atau wahid menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. 4. Akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 5. Akad wakalah bil ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan upah atau ujrah. 6. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana atau sohibul mal dengan pemilik lain sebagai pengelola atau mudharib dengan ketentuan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati. 7. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai penyewa dengan pemberi sewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Implementasi akad. Yang pertama, akad wakalah dan akad wakalah bil ujrah digunakan antara pemberi pekerja atau peserta dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. 2. Akad hibah bisyart dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam pembiayaan iuran. 3. Akad ijarah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dan waktu tertentu dengan pembayaran sewa. 4. Akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga yang berdasarkan pelimpahan kuasa dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbal jasa atau fee. 3. Manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja dengan memberikan program jasa pensiun beserta akan merasa aman dan tenang, terutama bagi mereka yang menganggap pada saat mereka pensiun sudah tidak produktif lagi.
Penyelenggaraan program dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya pengembang umum atau perusahaan asuransi. 4. Asas dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum dirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan yang bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Asas penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu memenuhi hak peserta. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayaran dilakukan secara berkala. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. 5. Tujuan dana pensiun. Tujuan diadakannya dana pensiun baik bagi kepentingan perusahaan, peserta, atau lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perusahaan. A. Kewajiban moral, di mana perusahaan wajib memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang sehingga para pensiunan tidak lagi khawatir lagi terhadap penghasilan mereka setelah pensiun. B. Loyalitas. Perusahaan mengharapkan loyalitas yang tinggi dari para karyawannya terhadap perusahaan mereka serta berusaha untuk meningkatkan motivasi terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya mereka sehari-hari. C. Kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. D. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah ke perusahaan dalam kurun waktu yang relatif lama. E. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Peserta atau karyawan. A. Rasa aman bagi peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai waktu pensiun. B. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mereka mencapai waktu pensiun atau berhenti bekerja. C. Agar karyawan termotivasi untuk terus bekerja dalam kondisi yang semangat dan dengan niat yang tinggi.